Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Rizka tidak pernah menyangka bahwa perjalanan umrohnya ke Mekah akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah bertahun-tahun bermimpi untuk berkunjung ke Tanah Suci, akhirnya ia bisa mewujudkan keinginannya bersama rombongan dari Indonesia. Suaminya, Haris, seorang pria yang sangat mencintainya, memberikan restu penuh. Mereka telah menikah selama beberapa tahun, dan meskipun hubungan mereka terbilang harmonis, Rizka merasa ada kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Sesampainya di Mekah, Rizka merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia berdoa di hadapan Ka'bah, memohon agar diberi ketenangan hati dan diberkahi dengan kehidupan yang lebih baik. Di sela-sela ibadah, Rizka bertemu kembali dengan teman lamanya, Fitri, yang ternyata juga sedang umroh. Mereka berbincang panjang tentang kehidupan, hingga akhirnya Fitri mengenalkan Rizka kepada Abdullah, seorang pria Arab yang bekerja di Mekah sebagai guide wisata religius. Abdullah tampak ramah, cerdas, dan humoris. Dan dalam pertemuan itu, Rizka merasakan ada sesuatu yang aneh, sebuah ketertarikan yang tak seharusnya. Pertemuan awal mereka hanyalah perbincangan ringan. Abdullah selalu membantu Rizka dan rombongan dalam memahami budaya dan tempat-tempat ibadah. Sikapnya yang terbuka membuat Rizka merasa nyaman, dan tanpa sadar, perhatian Abdullah mulai menjadi sesuatu yang dinantikan. Suatu malam, setelah selesai melaksanakan tawaf bersama Fitri dan rombongan, Rizka mendapati dirinya duduk berdua dengan Abdullah di sebuah kafe kecil tak jauh dari Masjidil Haram. Percakapan mereka mengalir begitu saja, dan Rizka mulai membuka diri lebih dari biasanya. Ia bercerita tentang pernikahannya dengan Haris, bagaimana ia merasa suaminya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kadang kurang memberikan perhatian yang cukup. Kadang kita hanya butuh didengar. Dan aku rasa itu yang sedang kamu rasakan sekarang, ucap Abdullah dengan tatapan lembut yang membuat Rizka merasa dimengerti. Malam itu, Abdullah mengantar Rizka kembali ke hotelnya. Di depan pintu kamar, perasaan canggung dan aneh muncul di antara mereka. Abdullah menatap Rizka dalam-dalam, dan seolah tanpa kendali, Rizka merasakan hatinya berdebar kencang. Sebuah hubungan yang seharusnya hanya berupa persahabatan biasa mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih. Mereka saling bertukar nomor telepon, dan sejak malam itu, komunikasi mereka menjadi semakin intens. Hari-hari berikutnya, Rizka semakin sering bertemu dengan Abdullah, tanpa sepengetahuan Haris. Awalnya hanya untuk berbincang, tetapi lambat laun hubungan mereka semakin mesra. Rizka merasa tergoda oleh perhatian dan sikap Abdullah yang selalu membuatnya merasa istimewa, sesuatu yang jarang ia dapatkan dari Haris. Rizka merasa terjebak dalam perasaan yang tak semestinya, namun ia terus membiarkan dirinya terlibat. Pada malam terakhir sebelum kepulangannya ke Indonesia, Rizka dan Abdullah sepakat untuk bertemu di sebuah hotel kecil yang tersembunyi dari keramaian. Di sana, hubungan mereka mencapai puncaknya. Mereka berbicara lama, berbagi perasaan yang telah mereka pendam, hingga akhirnya saling berpelukan dan berbagi ciuman penuh gairah. Rizka tahu bahwa yang ia lakukan adalah kesalahan besar, tetapi saat itu ia tidak bisa menahan diri. Ia terbuai oleh kenyamanan yang diberikan Abdullah, meskipun di dalam hatinya, ia tahu ia telah mengkhianati suaminya. Ini mungkin pertemuan terakhir kita, bisik Abdullah sambil memeluk Rizka erat. Tapi aku tidak akan pernah melupakanmu. Rizka tidak bisa berkata-kata. Di dalam hati, ia merasa bingung, bersalah, namun juga terikat oleh perasaan yang telah ia bangun. Setelah malam itu, Rizka kembali ke Indonesia, membawa rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Setiap hari, ia mencoba menjalani hidup normal bersama Haris, meskipun pikirannya terus terbayang pada Abdullah dan malam terakhir mereka di Mekah. Beberapa minggu setelah kepulangannya, Rizka mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan lelah lebih cepat dari biasanya. Awalnya ia mengira itu hanyalah akibat dari perjalanan jauh. Tetapi ketika haidnya tak kunjung datang, kekhawatirannya semakin besar. Ia melakukan tes kehamilan dan mendapati dirinya hamil. Namun,
Kebahagiaan yang biasanya dirasakan oleh calon ibu tak sepenuhnya hadir di hatinya. Sebab, ia tahu bahwa bayi yang ia kandung bukanlah anak Haris, melainkan hasil dari hubungan gelapnya dengan Abdullah. Ketika waktu berlalu, Rizka berusaha menjalani kehidupan sehari-hari sebagai istri Haris, tetapi rasa bersalah semakin menggerogoti hatinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rahasia ini akan membuatnya terjebak dalam kebohongan yang semakin dalam. Saat kehamilannya memasuki trimester kedua, Rizka merasakan bahwa perutnya mulai membesar. Setiap kali Haris melihat perubahannya, ia akan tersenyum penuh kasih dan berbicara tentang masa depan mereka sebagai orang tua. Namun, Rizka tahu bahwa perasaan bahagia itu tidak sepenuhnya tulus. Saat anaknya lahir, Haris segera menyadari bahwa wajah bayi itu memiliki kemiripan yang mencolok dengan Abdullah, pria yang Rizka kenal selama umroh. Ia tidak ingin mencurigai istrinya, tetapi hatinya tak bisa menahan perasaan ganjil yang muncul. Suatu malam, saat mereka berkumpul di ruang tamu, Haris mulai berbicara. "Rizka, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi aku merasa ada yang aneh dengan anak kita. Dia sangat mirip dengan seorang teman yang pernah kau kenal." Mendengar pertanyaan itu, Rizka merasa seakan jantungnya terhenti. Ia tahu saatnya untuk mengakui kebenaran yang telah berlarut-larut. Dengan berat hati, ia menatap Haris dan berkata, "Haris, aku harus jujur padamu. Anak ini bukanlah anakmu. Dia adalah anak Abdullah." Haris terdiam. Raut wajahnya berubah dari rasa ingin tahu menjadi kesedihan yang mendalam. "Kau selingkuh dariku? Setelah semua yang kita bangun bersama?" Suaranya bergetar, dan Rizka bisa melihat air mata menggenang di matanya. "Maafkan aku, Haris. Aku tidak pernah bermaksud melukai perasaanmu. Semua ini terjadi di Mekah, di saat aku merasa kehilangan dan butuh perhatian. Abdullah, dia memberi semua yang aku tidak dapatkan darimu saat itu." Rizka menjelaskan sambil menangis. Haris menggelengkan kepala, seolah tidak percaya. "Kau tahu, dalam budaya kita, talak adalah pilihan terakhir. Namun, ketika kepercayaan sudah hancur, aku tidak bisa bertahan." Ia menatap Rizka dengan mata penuh kekecewaan. "Aku memberikan segalanya untukmu, Rizka." Haris mengambil napas dalam-dalam, berusaha menahan emosinya. "Aku mencintaimu, tetapi aku tidak bisa hidup dengan pengkhianatan ini. Dengan penuh kesedihan, aku menjatuhkan talak 3 padamu." Rizka merasakan dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia tahu bahwa keputusan Haris adalah yang terbaik untuknya, meskipun itu terasa sangat menyakitkan. "Haris, tolong jangan lakukan ini," ujarnya penuh harap, tetapi Haris sudah membuat keputusannya. Sejak saat itu, Rizka merasakan beratnya konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Ia harus menghadapi kenyataan sebagai seorang janda, merawat anak yang ia cintai namun mengingatkan akan kesalahan fatalnya. Rasa penyesalan menggerogoti dirinya, dan ia berusaha mencari jalan untuk memperbaiki hidupnya, meskipun tanpa Haris di sisinya. Setelah perpisahan yang menyakitkan dengan Haris, Rizka berusaha menjalani hidupnya dengan sebaik mungkin. Namun, beban penyesalan dan kesedihan terus mengikutinya. Ia merasa terasing dan kehilangan, baik dari suaminya maupun dari kebahagiaan yang pernah ia miliki. Perjuangannya sebagai seorang janda dengan anak kecil di tengah stigma masyarakat semakin membuatnya merasa tertekan. Suatu malam, Rizka merasakan gejala sakit yang tak kunjung reda. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan setelah mengurus bayi dan menghadapi hidup yang baru. Namun, setelah beberapa hari, sakitnya semakin parah. Ia merasa lemah dan tidak memiliki energi. Pada akhirnya, ia pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Dokter memberitahunya bahwa ia mengidap penyakit yang serius dan memerlukan perawatan intensif. Ia tidak hanya harus berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan anaknya. Ia bertekad untuk sembuh dan memperbaiki hidupnya. Namun, keadaan terus memburuk, dan akhirnya Rizka harus dirawat di rumah sakit. Setelah beberapa minggu perawatan, Rizka tak tertahankan lagi. Ia menghembuskan napas terakhirnya di tengah kesunyian malam, jauh dari orang-orang terkasih.
Berita kematiannya cepat menyebar, dan banyak yang datang untuk melayat. Di antara mereka adalah Haris, yang merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa sedih karena kehilangan cinta dalam hidupnya. Tetapi di sisi lain, rasa sakit akibat pengkhianatan Rizka masih membekas. Ritual pemakaman berlangsung dengan hikmat. Rizka dimakamkan di sebuah pemakaman yang tenang, dikelilingi oleh pepohonan. Namun, saat liang lahatnya ditutup, sesuatu yang aneh terjadi. Banyak ular muncul dari semak-semak di sekitar pemakaman, seolah-olah tertarik pada tempat di mana Rizka dimakamkan. Ular-ular itu berkumpul di atas tanah liat yang baru ditimbun, seolah menjadi simbol dari dosa-dosa dan penyesalan yang menyelimuti kehidupan Rizka. Kejadian itu membuat banyak orang merasa ngeri. Beberapa meyakini bahwa ular-ular tersebut adalah pertanda bahwa Rizka tidak menemukan ketenangan setelah kematiannya. Cerita ini menyebar di kalangan warga, menjadi legenda yang diingat sebagai pengingat akan bahaya dari pengkhianatan dan konsekuensi dari pilihan hidup yang salah. Haris, yang melihat kejadian itu, merasakan sakit di hatinya. Meski telah berpisah, kenangan indah tentang Rizka tetap ada di benaknya. Ia merenungkan semua yang telah terjadi dan berdoa agar Rizka menemukan kedamaian di alam lain. Dengan air mata di pipi, Haris meninggalkan pemakaman dengan hati yang berat, berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menjaga ingatan tentang cinta yang pernah ada, meskipun harus berakhir dengan kesedihan. Kehidupan Rizka mungkin telah berakhir, tetapi pelajaran dari kisahnya akan terus diingat. Sebuah pengingat bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi dan bahwa cinta, ketika disalahgunakan, bisa berujung pada penyesalan yang mendalam. Setelah kematian Rizka, Haris merasa terpaksa untuk mengambil tanggung jawab atas bayi yang ditinggalkan. Meskipun hatinya masih terluka, ia tahu bahwa anak itu adalah bagian dari Rizka dan bagian dari dirinya. Dengan berat hati, Haris memutuskan untuk merawat bayi tersebut, memberinya nama yang terinspirasi oleh kenangan akan istrinya. Hari-hari berlalu, dan Haris mulai beradaptasi dengan peran barunya sebagai orang tua tunggal. Ia mencoba memberikan yang terbaik untuk anaknya, meskipun rasa sakit dan penyesalan dari hubungan yang rusak dengan Rizka selalu menghantuinya. Haris sering mengingat momen-momen indah bersama Rizka, berusaha memahami keputusan yang diambilnya. Meskipun tantangan besar menanti, Haris bertekad untuk memberikan kehidupan yang baik bagi anaknya. Ia menghabiskan waktu bermain dan merawatnya, berusaha melupakan luka yang mendalam. Dalam hati, ia berharap anaknya akan tumbuh menjadi individu yang baik, dan melalui anak itu, cinta dan harapan Rizka akan tetap hidup. Haris belajar untuk memaafkan, tidak hanya untuk Rizka tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa meskipun kisah mereka berakhir dengan kesedihan, cinta sejati dapat diingat dan dihargai dengan cara yang berbeda. Dengan penuh harapan, Haris melanjutkan hidupnya, menjadikan bayinya sebagai cahaya dalam kegelapan yang pernah menyelimuti hatinya.